Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Merpati Putih Berhati Baik. Di sebuah desa kecil, hiduplah berbagai makhluk dengan damai dan bahagia. Setiap pagi, matahari muncul perlahan dari balik bukit, menyinari sawah, pepohonan, dan rumah-rumah kayu yang berbaris rapi. Di atas desa itu ada seekor burung merpati putih yang selalu terbang dengan bahagia. Namanya Pipit. Pipit berbeda dari burung-burung yang lain. Bulunya putih bersih seperti kapas, dan matanya berkilau seperti permata. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Pipit mulai bernyanyi. Suaranya lembut dan merdu. Kicauannya menyebar ke seluruh desa, membuat semua makhluk tersenyum. Ibu-ibu tersenyum sambil menyapu halaman. Anak-anak berhenti bermain sebentar untuk mendengarkan. Bahkan angin pagi pun seolah ikut menari mengikuti nyanyian Pipit. Pipit tidak hanya dikenal karena suaranya yang indah, tapi juga karena kebaikan hatinya. Ia senang menolong siapapun. Ia tidak pernah sombong. Walau banyak yang memujinya, ia selalu berkumpul bersama hewan lain tanpa memandang apapun itu. Hingga suatu pagi, suasana desa terasa berbeda. Pipit tidak mendengar suara tertawa dari sawah Pak Tani. Pipit kemudian mendekat dan melihat wajah Pak Tani yang murung. Ia duduk diam, menatap kosong dengan sedih. Ternyata Pak Tani kehilangan burung kutilang miliknya. Pak Tani kehilangan sahabat kecilnya. Pipit merasakan kesedihan itu di dalam hatinya. Tanpa menunggu lama, Pipit langsung mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Ia tidak ingin Pak Tani bersedih terlalu lama. Ia ingin mencari kutilang. Pipit kemudian terbang melintasi atap rumah, kebun, dan sawah. Ia memperhatikan setiap sudut, setiap pohon, setiap semak, dan apapun yang dilewatinya. Tapi kutilang tidak terlihat. Pipit melanjutkan terbang hingga sampai di tepi hutan. Pipit pun terus terbang, hingga akhirnya Pipit sampai di rumah sederhana yang agak jauh dari desa. Di sana, di teras rumah, tergantung sebuah sangkar kecil. Di dalamnya seekor burung duduk diam. Itulah kutilang. Pipit terus saja terbang mengelilingi sangkar, memperlihatkan bahwa kutilang bukanlah burung liar. Pak Budi, sang pemilik rumah, memandang Pipit. Ia melihat Pipit sedang memperhatikan si kutilang itu. Lalu seakan Pak Budi mengerti maksud burung merpati putih itu. Pipit pun kemudian langsung menghampiri Pak Budi. Meskipun tidak bisa berbicara dengan bahasa manusia, Pipit seakan bisa memahami bahwa Pak Budi mengerti tentang apa yang dimaksudkannya. Pak Budi pun kini sudah paham. Pak Budi tidak merasa sedih. Justru ia merasa bersalah dengan menangkap burung kutilang itu. Kutilang tidak menunggu lama. Ia mengepakkan sayapnya dan langsung terbang keluar. Pipit mengikutinya dari belakang hingga menuju ke Pak Tani. Sesampainya di sawah Pak Tani, kutilang langsung turun dan hinggap di tangan tuannya. Pak Tani terdiam. Wajahnya yang murung berubah menjadi cerah. Matanya berbinar. Ia mengelus kepala kutilang dengan lembut, lalu menatap ke langit tempat Pipit melayang tenang. Tidak ada kata yang diucapkan, tapi senyumnya sudah cukup bagi Pipit. Hari-hari berikutnya, suara nyanyian Pipit terasa semakin indah. Tidak hanya karena suaranya yang merdu,
Tapi karena hati semua penduduk desa kini lebih hangat saat mendengarnya. Pipit telah mengajarkan sesuatu kepada semua orang, bahwa membantu tidak harus dengan kata-kata, bisa lewat tindakan, bisa juga lewat niat baik. Kini setiap pagi, Pipit mulai bernyanyi, semua yang mendengarnya merasa damai. Dan di rumah kecil Pak Tani, Kutilang pun ikut bersuara. Mereka berdua menjadi suara harapan dan kebahagiaan bagi desa. Nah, dari dongeng ini kita bisa mengambil pesan moral bahwa berbuat baik tidak harus menunggu untuk diminta. Saat kita mau menolong teman yang sedang sedih atau kesusahan, hati kita ikut menjadi senang. Meskipun bantuan kita kecil, itu bisa membawa kebahagiaan besar bagi orang lain. Nah teman-teman, itulah tadi kisah dongeng untuk kali ini. Sebelum videonya berakhir, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar kita masih bisa terus berjumpa dalam video-video yang berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.